audience dan presenter. Karena kelompok 8 sudah siap, maka tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan proyek UKS-nya. Silakan. Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS yang berjudul Pengambilan Gambar Wajah Berdasarkan Perpaduan Fitur, Bentuk, dan Tekstur. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Niputu Sri Rahayu dengan NIM 231190077. Di sini saya sebagai koordinator sekaligus pemilih yang akan menjelaskan slide 14 sampai 15. Kemudian Agustina Maid dengan NIM 231190074 akan menjelaskan slide 2, 3, dan 4. Kemudian Oscar Arakian dengan NIM 2311924 akan menjelaskan slide 5 dan 6. Selanjutnya Maria Etralina Sera dengan NIM 2311944 akan menjelaskan slide 7 dan 8. Kemudian Brigildos Salsina Guterres dengan NIM 2311927 akan menjelaskan slide 9 sampai 13. Baik, pada pemateri pertama saya persilakan untuk menjelaskan. Kepada pemateri pertama saya persilakan untuk menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perkenalan. Salah satu pola visual pertama yang dipelajari bunyi untuk dikenali adalah wajah. Wajah menyediakan sarana alami bagi orang untuk mengenali satu sama lain. Untuk ini, dan beberapa alasan lainnya, pengenalan dan pengambilan wajah telah menjadi perhatian utama di bidang fisik komputer, biometrik, pengenalan voice, dan pembelajaran mesin selama beberapa dekade. Digunakan dalam biometrik karena sifatnya yang tidak mencolok dan kemudahan penggunaan itu cocok untuk aplikasi terbuka dan terselubung. Iring dengan kemajuan teknologi analisis wajah, pengenalan wajah, pengenalan ekspresi, analisis atribut, dan aplikasi lainnya telah hadir ke depan. Selain itu, teknologi pengambilan informasi gambar berbasis konten telah berkembang secara bertahap dan mesin pencari utama sekarang menawarkan cari berdasarkan gambar fungsi. Kemajuan dalam pengenalan teknologi pencarian informasi berbasis konteks telah memungkinkan pencarian wajah serupa secara otomatis. Pengambilan wajah serupa memiliki nilai aplikasi yang tinggi di bidang pencarian hiburan, pengawasan kriminal, dan sebagainya. Berikut adalah kumpulan data wajah skala besar. Teman-teman bisa perhatikan sendiri gambar berikut. Materi berikut akan dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu metode. 2.1 Ikhtisar. Gambar 2 memberikan ikhtisar tentang pendekatan pengambilan wajah kaskade bentuk dan tekstur kami. Pertama, kami menggunakan SDM untuk mengekstrak landmark wajah dan GoogleNet yang dimodifikasi untuk mengekstrak informasi tekstur wajah. Kedua, kami menggabungkan dan menyeimbangkan dua fitur menggunakan analisis komponen utama atau PCA. 2.2 Representasi fitur bentuk. Bagian ini menjelaskan penggunaan SDM dalam konteks penjajaran wajah.
Algoritma 1 menunjukkan langkah-langkah utama dari prosedur evaluasi SDM. SDM didasarkan pada regresor yang dimulai dari tebakan bentuk awal mentahannya 0 dan semakin menyempurnakan pemikiran ini menggunakan arah penurunan RK dan istilah bias BK mengeluarkan perkiraan bentuk akhirnya K. 2.3 representasi fitur tekstur. Bagian ini menjelaskan bagaimana kami menggunakan CNN yang dimodifikasi dari GoogleNet untuk mengekstrak fitur tekstur. Jaringan saraf konvolusional atau CNNS telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam fisik komputer karena perbaikan revolusioner yang mereka berikan atas keadaan seni di banyak aplikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ermelinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi 2.4 pengambilan wajah cepat melalui prosedur kasar ke halus. Bagian ini menjelaskan kami mencapai pengambilan wajah cepat untuk database skala besar menggunakan dua langkah utama. Yang pertama, menggabungkan fitur bentuk dan tekstur wajah. Dua fitur di atas masing-masing adalah 132 dan 256 vektor dimensi. Kami menerapkan PCA untuk mengurangi fitur gabungan menjadi vektor fitur leburan akhir 128 dimensi. Semua data wajah digunakan dalam operasi ini. Langkah kedua, mengelompokkan vektor fitur gabungan untuk setiap kumpulan data menjadi beberapa subcluster padat. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1 Data eksperimental. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di atas, kami telah melakukan eksperimen pada 3 kumpulan data karena sebagian besar identitas hanya berisi satu gambar di LFD. Kami melakukan verifikasi wajah pada dataset ini untuk menunjukkan selektivitas yang sangat baik dari representasi fitur wajah kami. 2 dataset lainnya digunakan untuk pengambilan wajah. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rildo. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut 3.2 evaluasi. Kami sekarang menjelaskan bagaimana kami melakukan eksperimen. Karena CESIA dan CVW dikumpulkan untuk tugas pelatihan pengenalan wajah dan tidak memberikan set test standar untuk pengambilan wajah. Oleh karena itu, kami secara manual memilih sampel uji untuk setiap identitas di kedua set data. Eksperimen ekstensif pada dataset LiveView digunakan untuk mengevaluasi kinerja fitur yang diekstraksi dengan metode kami. 3.2.1 Evaluasi pengambilan wajah. Di sini kami melakukan 2 jenis percobaan. Strategi yang pertama melakukan phase retrieval dengan menghitung langsung jarak enkripsian antara citra uji dengan semua citra dalam database uji atau pendekatan pemindaian linear. Menyertai jarak memberikan hasil pengambilan top 1 dan top 5. Kami juga menggunakan strategi kasar ke halus atau pendekatan kasar ke halus. Yang pertama, kami mengadopsi K, berarti pengelompokan fitur gambar database ke dalam K. Himpunan bagian padat atau K sama dengan 5 dan K sama dengan 2 masing-masing untuk CCA dan CVW. Yang kedua, kami menemukan subset terdekat dengan gambar uji. Akhirnya kami mencari subset terdekat ini untuk hasil akhir top 1 dan top 5. 3.2.2 Evaluasi verifikasi wajah. Kami melakukan evaluasi verifikasi wajah menggunakan dataset LiveView yang merupakan set test standar
untuk verifikasi wajah di lingkungan yang tidak dibatasi. Untuk tabelnya bisa teman-teman lihat tabel 3 hasil pengambilan wajah. Baik, pada tampilan gambar yang ini adalah hasil pencarian 10 teratas di CESIA. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Gambar yang berikut adalah hasil pengambilan 10 teratas di CVW. Kami melaporkan akurasi verifikasi wajah rata-rata dan kurva karakteristik operasi penerima atau ROC pada 6.000 pasangan wajah yang diberikan dalam LVW. Kami mengandalkan kumpulan data luar yang sangat besar untuk melatih model representasi wajah kami, seperti semua metode representasi wajah berkinerja tinggi terbaru 12,15, 25 hingga 34. Kami membandingkan metode kami dengan metode ini yang semuanya menggunakan data luar yang tidak dibatasi dan diberi label untuk pelatihan. Selanjutnya, kami menggunakan CVM untuk mempelajari ambang batas untuk memverifikasi apakah dua wajah memiliki identitas yang sama atau tidak. Dengan cara ini, kami mencapai 97 akurasi verifikasi wajah 68%. Kami juga hanya menggunakan fitur tekstur untuk melakukan evaluasi verifikasi wajah dan mencapai 96 akurasi verifikasi wajah 70%. Sekali lagi kami membuktikan keunggulan fitur fusi kami. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Niputu. Baik, saya akan melanjutkan materi kesimpulan. Di sini kami telah merancang metode pengambilan gambar wajah dengan bentuk wajah baru yang menyatu dan representasi fitur tekstur yang mengoplitasi atribut wajah tertentu untuk mencapai stabilitas dan pengambilan yang luar biasa kinerja, seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen dengan CESIA dan kumpulan data CFW yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, eksperimen ekstensif pada dataset LFW menunjukkan keunggulan model representasi wajah kami dalam percobaan pengambilan kami. Skala database pengujian masih kecil, di mana masa 8 jutaan dari gambar wajah dan melakukan eksperimen pada 1 dia. Kita akan meningkatkan metode kami dan menerapkan dalam sistem untuk pengambilan wajah serupa. Baik, sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi diskusi kami tentang pengambilan wajah gambar berdasarkan perpaduan fitur bentuk dan tekstur. Bagi teman-teman yang mau bertanya, maksimal 3 penanya. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Yang pakai akunnya Carmelia ya? Siapa namanya? Ya, Bu. Siapa namanya? Alexander. Oh, Alexander. Ya, yang kedua siapa? Mega Bere belum pernah tanya. Saya, Bu. Mega Bere belum pernah tanya ya? Ya, saya belum pernah dulu saja ya. Saya, Ibu. Felicitas belum pernah tanya. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, Felicitas belum pernah tanya. Pernah, Ibu. Belum. Iya, Ibu. Oke. Belum pernah, Ibu. Kedua Felicitas Tobin. Sabar, saya apa dulu ya? Saya inventarisir dulu ya, yang belum pernah tanya duluan. Iya. Cecilia Nona Rewo kah? Mau tanya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Cecilia belum pernah tanya? Iya, Ibu, belum pernah. Oke, ketiga Cecilia Rewo. Ada lagi yang keempat?
Yang belum pernah tanya? Yang keempat? Oke, nanti kalau yang ketiga ini sudah dijawab, baru saya buka untuk yang keempat ya. Kelompok 8 tidak bisa membatasi sampai 3, nanti kamu kan terdiri dari 5 kelompok, nanti yang 2 nggak dapat nilai dari menjawab. Ya, jadi harus kasih kesempatan 5 supaya Ya, Ibu. kelima-limanya mendapat kesempatan menjawab juga gitu. Oke. Oke, dijawab dulu. Silakan dulu bertanya Alexander. Kemudian habis Alexander Felicitas, lalu habis itu Cecilia Rewo. Silakan Alexander. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan. Saya akan bertanya pada slide tentang metode. Pada bagian pertama teman-teman menjelaskan kami menggunakan SDM untuk mengekstrak landmark wajah. Di sini ingin saya tanyakan, coba teman-teman jelaskan tujuan dari mengekstrak landmark wajah itu apa? Apa tujuan mengekstrak landmark wajah? Baik, Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari Alexander, tujuan dari mengekstrak landmark wajah. Berikut, Felicitas, silakan bertanya. Saya mau bertanya ini, apa itu ikhtisar tentang pendekatan pengambilan wajah, kaskade, bentur, tekstur itu? Apa itu? Ikhtisar, Coba Ikhtisar tentang pendekatan pengambilan wajah kaskade. cascade. Ikhtisar pendekatan pengambilan wajah, cascade. Iya, Ibu. Oke, Cecilia Rewo. Cecilia Rewo, Oke, saya mau bertanya. Ya, Ibu. silakan bertanya. Ibu, saya mau bertanya tentang evaluasi. Di sini kan menggunakan 3 evaluasi, yaitu KASIA, CFW, dan LFW. Bisakah teman-teman berikan pengertian dari ketiga evaluasi tersebut? Ya, siap. Itu juga saya mau tanya tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, 3 Mohon dulu. maaf, coba diulang pertanyaannya. Cecilia bertanya tentang 3 evaluasi, LFW, CFW, dan CASIA. Apa pengertian masing-masing dan mungkin ada perbedaannya. Terima kasih. Begitu ya Cecilia ya. Baik. Ya, Ibu. Oke. Ya, Makasih. gimana? Mau dijawab dulu atau? Selanjutnya. Baik. Ibu Kami butuh waktu untuk beberapa menit untuk Oke. menjawab, Ibu. Ya. Kalau begitu kita buka untuk pertanyaan berikut saja ya, 2 penanya lagi ya, supaya masing-masing menjawab ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mega Bere boleh. Kalau yang belum pernah bertanya, belum mau tanya, yang sudah bertanya juga boleh. Silakan. Ya, Mega nggak jadi tanya. Ya, Ibu tidak jadi. Oh, oke. Ya sudah, dijawab dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ronaldo. Coba jelaskan apa tujuan dari mengekstrak landmark wajah. Tujuannya untuk menghasilkan dan menguji tingkat akurasi aplikasi penyelarasan landmark pada wajah dalam video dengan SDM terbantu 1 euro filter pada beberapa parameter pelatihan. Apakah Saudara Ronald menerima jawabannya? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Oke. Bagaimana dengan pertanyaan Felicitas Taubin atau Cecilia Rewo? Masih dicari, Ibu. Masih perlu waktu ya?
Ya, Ibu. Gimana, mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Saya Ibu. Oh, 2. Ya, Apriana sudah pernah tanya ya? Apriana Hor belum Ya. pernah tanya. Sudah Ibu. Tapi saya beri Oh, iya. kesempatan kepada Iya. Saudara Yana. Oh ya, Yana dulu baru Apriana ya. Oke, Yana duluan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya mau bertanya kepada teman-teman, berikan contoh konkret dari pengambilan wajah cepat melalui prosedur kasar ke halus. Terima kasih. Oke, Apriana. Ya, Ibu. Pertanyaannya apa, Apriana? Ibu saya mau bertanya, Bu. Oh, oke, silakan. Baik, terima kasih. Coba berikan contoh konkret tentang representasi fitur tekstur. Coba diulang pertanyaannya. Coba berikan contoh konkret representasi fitur tekstur. Oke, baik. Bagaimana? Masih perlu waktu? Ya, Ibu. Masih perlu waktu, Ibu. Oke, berarti sambil menunggu kalian menemukan jawabannya, kita ke kelompok 16 saja ya dulu ya, supaya hemat waktu. Ya, setuju ya? Ya, Ibu. Oke. Ya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 8 atas usaha kerasnya dengan kerjasamanya yang cukup baik. Terlepas dari 3 pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita sambil menunggu.